Pak Surya adalah seorang pria kaya raya yang baik hati dan ramah. Ia sering membantu orang-orang yang kesusahan. Suatu hari, ia melihat sebuah desa bernama Desa Sukalama, sebuah desa yang dikenal sangat miskin. Dengan tulus, Pak Surya membantu desa tersebut. Ia memberikan bantuan, membangun fasilitas, dan membantu warga agar bisa hidup lebih layak. Seiring berjalannya waktu, Desa Sukalama pun berubah, tak lagi miskin, bahkan mulai makmur. Namun kebahagiaan Pak Surya tidak berlangsung lama. Ini ya Pak RT, buat modal renovasi balai desa, biar warga kalau kumpul lebih enak. Ya ampun Pak Surya, benar-benar malaikat Bapak ini. Tanpa Bapak, desa ini mungkin masih tanah becek. Betul, Pak. Saya nggak tahu nasib anak saya kalau Bapak nggak biayai sekolahnya dulu. Sudah, rezeki itu titipan. Saya senang lihat desa kita sekarang jadi elit seperti ini. Pokoknya Pak Surya ini panutan kami. Selamanya kami berhutang budi. Kami semua akan selalu ada buat Bapak. Pokoknya Bapak tinggal panggil saja kalau butuh apa-apa. Terima kasih semuanya. Keharmonisan ini yang paling mahal bagi saya. Amin Pak, amin paling serius. Pak Surya terjatuh sakit. Ia terbaring lemah di atas tempat tidur. Penyakitnya semakin parah. Hingga saat dirawat, ia sudah tidak bisa lagi berbicara. Tubuhnya hanya bisa diam, menahan rasa sakit yang terus menggerogoti. Gimana kondisinya Pak RT? Masih begini-begini saja ya? Ya begitulah, katanya sarafnya kena. Ngomong nggak bisa, dengar pun kayaknya sudah samar-samar. Waduh, jadi percuma kita ngomong juga ya. Gak bakalan nyambung. Aku masih bisa dengar, meskipun jauh. Aku dengar suara kalian. Lihat deh kamarnya, debuan gini. Mentang-mentang yang punya sudah nggak berdaya, pembantunya pun kayaknya malas. Ya namanya juga orang sudah nggak berguna, Ratna. Siapa yang mau urusin serius? Kasihan ya. Dulu so pahlawan, sekarang malah jadi beban desa kalau sampai kenapa-kenapa di sini. Beban? Kenapa Bambang bicara begitu? Lagian harta sebanyak ini kalau dia mati buat siapa coba? Nggak punya anak juga kan dia? Psst, jangan keras-keras. Walau dia budek, tetap nggak enak dilihat tembok. Enak ya kopinya? Kopi mahal nih pasti, simpanan si tua itu. Halah, kopi mahal juga nggak bakal bisa dia minum lagi. Palingan cuma bisa telan bubur hambar. Kalian tahu nggak? Tanah di sebelah itu sebenarnya dulu punya saya. Tapi dia beli murah buat jadi taman. Sekarang saya kepikiran mau ambil balik. Loh, emang bisa Pak RT? Ya bisa lah. Dia kan sudah nggak bisa tanda tangan, nggak bisa protes. Kita atur-atur aja suratnya. Setuju tuh, saya juga kesal. Dulu dia kasih pinjaman modal, tapi syaratnya harus jujur segala macam. Sok suci banget. Iya, dulu kita kayak pengemis di depan dia. Sekarang lihat, dia yang kayak mayat hidup. Lucu ya, roda berputar itu nyata. Dulu dia di atas, sekarang bahkan mau musir lalat di hidungnya saja nggak mampu. Makanya, jangan terlalu sombong jadi orang kaya. Akhirnya, cuma jadi tontonan kita kan? Ini Gucci bagus banget. Kayaknya kalau ditaruh di ruang tamu, saya lebih cocok. Ambil aja Bambang, Pak Surya nggak bakal nyariin. Matanya aja sudah sayu gitu. Hati-hati, jangan sampai pecah. Itu harganya bisa buat makan kita sebulan. Gila ya, dia punya barang begini. Sementara dulu kita makan singkong saja susah. Iya, dia pamer kekayaan dengan kedok bantu warga. Padahal mah cuma mau dipuji-puji aja. Dulu, saya harus nunduk-nunduk setiap lewat depan dia. Sekarang, saya mau meludah di depannya pun dia nggak bisa apa-apa. Hahaha, bener banget. Tadi saya sengaja tumpahin air di lantai kamarnya. Dia cuma bisa ngeliatin doang, matanya kayak mau nangis. Cengeng ya, padahal laki-laki. Sudahlah, biarin aja.
Yang penting sekarang kita nikmatin fasilitas di sini selama dia belum lewat. Kok nangis? Kenapa? Sedih ya dengar kita ngomongin kamu. Oh, kamu denger ya? Bagus deh kalau denger, biar kamu tahu rasa aslinya kami. Kamu pikir kami beneran sayang sama kamu? Enggak, Surya. Kami cuma sayang sama uangmu. Setiap kamu kasih bantuan, dalam hati kami itu dongkol. Kenapa harus kamu yang kaya? Kenapa bukan kami? Sekarang, kamu nikmati saja sisa hidupmu di tempat tidur ini. Desa ini sudah jadi punya kami. Nggak usah berharap ada yang bakal nolong kamu. Orang-orang yang dulu kamu sekolahin, sekarang sudah pindah ke kota dan nggak peduli sama kamu. Kamu itu sendirian, Surya. Benar-benar sendirian di rumah besar ini. Tidur yang nyenyak ya, pahlawan desa. Besok saya datang lagi buat lihat barang mana lagi yang bisa saya ambil. Sudah saya siapkan surat kuasanya. Kita tinggal tempelkan jempol si Surya ke sini. Tapi Pak RT, apa nggak bahaya? Kalau tiba-tiba dia sembuh gimana? Halah, Ratna. Lihat saja kondisinya. Dokter bilang sarafnya sudah mati total. Mana mungkin sembuh? Betul, ini kesempatan kita. Mumpung belum ada saudara jauhnya yang datang. Saya mau bagian ruko di depan ya, Pak RT. Kan dulu modal saya dari sana. Enak saja. Saya yang paling sering jagain dia di sini. Saya harus dapat lebih banyak. Diam kalian, semua kebagian. Yang penting rumah ini kita kuasai dulu. Dengar-dengar semalam Pak Surya kejang-kejang ya? Iya, saya lihat dari jendela. Tapi saya biarin aja. Malas manggil mantri, buang-buang pulsa. Kejam juga kamu, Bambang. Tapi ya sudah, emang takdirnya begitu. Papa dengar saya. Ini Andi, Pak. Saya sudah dengar semuanya dari luar, Pak. Astagfirullah, mereka benar-benar jahat. Pak Surya terlihat sangat lemah, namun telinganya menangkap setiap kata dari ruang tamu. Di sampingnya ada seorang pemuda Andi, anak yatim yang dulu ia biayai, diam-diam. Saya sudah rekam semua pembicaraan mereka di ruang tamu tadi pakai HP saya. Tenang, Pak. Jangan dipaksa bicara. Saya tahu Bapak pura-pura makin parah biar tahu sifat asli mereka kan. Bapak jangan takut. Saya sudah panggil pengacara Bapak dari kota. Mereka sedang di jalan. Mereka pikir Bapak nggak punya siapa-siapa. Mereka lupa kalau kebaikan Bapak itu nggak akan hilang. Bapak istirahat ya. Biar saya yang hadapi mereka di depan sebentar lagi. Ini jam tangan emasnya saya ambil ya. Bagus buat kondangan. Loh, itu kan incaran saya. Pak Bambang ambil TV-nya aja tuh di ruang tengah. Sudah, jangan ribut. Ingat, kita harus kompak biar nggak ada yang curiga. Tapi Pak RT, si Surya itu kalau mati beneran, kita harus pura-pura sedih kan? Ya iyalah, kita bikin drama tangisan paling hebat sedesa. Biar orang-orang anggap kita tetangga teladan. Saya sudah latihan akting nih. Pasti pada percaya. Hebat ya aktingnya. Saya baru tahu di desa ini banyak aktor kelas atas. Andi, sejak kapan kamu di sini? Bukannya kamu kerja di kota? Cukup lama buat dengar kalian mau bagi-bagi harta orang yang masih hidup. Hush, anak kecil tahu apa? Kita ini lagi beresin aset Pak Surya biar nggak berantakan. Beresin aset atau ngerampok, Bu Ratna? Kurang ajar kamu ya. Kamu itu cuma anak pungut yang dibiayai Surya. Nggak usah sok pahlawan. Aku sudah di luar nih. Bawa saja orang-orang itu keluar. Selamat siang. Saya pengacara pribadi Pak Surya. Ada apa ini ramai-ramai? Ini Pak, kami cuma lagi jaga-jaga rumah Pak Surya. Jaga rumah.
atau sedang memindahkan inventaris tanpa izin. Ini videonya, Pak. Saya sudah rekam dari tadi. Semuanya ada di sini. Lengkap dengan rencana mereka memasukkan tanda tangan. Andi, kamu jangan fitnah ya. Itu tadi cuma bercanda. Iya, Pak. Kami cuma bercanda. Namanya juga tetangga akrab. Bercanda yang sangat mahal harganya. Pak Surya sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Maksudnya apa? Pak Surya sudah membuat surat wasiat sebulan yang lalu saat dia merasa kesehatannya menurun. Seluruh hartanya akan dihibahkan untuk pembangunan panti asuhan dan sekolah, kecuali rumah ini yang akan dikelola oleh saudara Andi. Apa? Terus kami nggak dapat apa-apa? Kalian dapat. Kalian dapat tuntutan hukum atas percobaan pencurian dan penipuan. Pengacara Pak Arya pun membereskan mereka bertiga dan berakhir di penjara. Pak, mereka sudah pergi. Semuanya sudah beres. Terima kasih, Andi. Bapak bisa bicara? Bapak bertahan ya. Ambulans sebentar lagi sampai. Gak perlu. Aku sudah lega. Aku cuma ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Papa orang baik. Maafkan mereka yang buta karena harta. Biarkan mereka dengan rasa malunya. Bapak, jangan tinggalin saya dulu, Pak. Dunia itu, panggung, topeng mereka sudah lepas. Aku sudah cukup melihatnya. Pak Surya.